17 juta rupiah. Lebih ya? Kalau nggak salah mau ke New York ya? Ya. Bersih dari pernikahan dini, bersih dari kekerasan, bersih dari hamil di luar nikah. Halo, kita ketemu lagi di podcast Youth Voice. Waktunya anak muda bercerita. Bagi teman-teman yang baru kenal, podcast Youth Voice ini adalah ruang temu bagi orang muda, orang dewasa, dan antar generasi untuk membahas isu-isu yang menarik seputar anak muda, prestasi anak muda, meaningful youth participation, dan isu-isu menarik lainnya yang mungkin jarang kita bicarakan. Nah, dalam rangka memperingati Hari Anak Internasional yang bertepatan jatuh pada tanggal 12 Agustus 2022, di episode kali ini nih agak spesial karena kita bakalan berbicara tentang partisipasi anak muda yang bermakna. Di samping itu juga kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa nih. Kita sambut FAD Harjomulyo. Nah, kita kenalan satu-satu nih ya. Kira-kira dari sebelah kiri atau kanan nih? Kiri aja gak apa-apa. Kiri, ayo. Ada Mas siapa? Halo, nama saya Bahrul Ulum, bisa dipanggil Bahrul. Kalau di FAD Harjomulyo jadi apa nih? Jadi anggota, Kak. Oh, jadi anggota, Iya. Oke. Lanjut. Halo, nama aku Kuku Nuril Fatmawati, biasa dipanggil Kuku. Di Forum Anak Desa, aku sebagai bendahara. Halo Kuku. Halo Kuku. Oke. Lanjut. Nama saya Muhammad Alfian Abdurrahman Zaini, bisa dipanggil Alfian, bisa dipanggil Roni. Saya di FAD Harjomulyo sebagai pembina Forum Anak Desa. Wede. Nah, kebetulan nih pasti ada alasan kan kenapa FAD Harjomulyo kita undang dalam podcast kali ini. Kalau nggak salah, akhir-akhir ini nih FAD Harjomulyo banyak sekali prestasinya. Salah satunya kemarin dapat piagam penghargaan dari Bupati sebagai Forum Anak Desa terpartisipatif. Tepuk tangan dong. Kalau boleh tahu ceritanya itu gimana sih proses terbentuknya Forum Anak Desa Harjomulyo hingga sekarang itu jadi FAD terpartisipatif nih? Oh ya, Kak Sofi ya. Boleh dipanggil kakak ya? Boleh Kak Sofi, dong. Oke. Mungkin saya cerita ya bahwa di Desa Harjomulyo itu saya kebetulan dan ada satu tokoh lagi di desa itu, ada namanya Ustadz Sofyan. Beliau itu sama dengan saya adalah penggiat atau bahasa kami itu penyuka anak muda gitu. Jadi ada beberapa organisasi di Desa Harjomulyo berhasil kita bentuk, berhasil kita bina sehingga kita banyak ruang sekali untuk berkolaborasi gitu. Dan kemarin juga kami yang tidak tersentuh adalah adik-adik yang kalau kita klasifikasikan bisa 19 tahun ke bawah. Bagaimana itu kalau menurut undang-undang itu masuk dalam Forum Anak Desa. Maka kami berinisiasi pada saat itu untuk berusaha mengadvokasi pemerintah desa untuk bisa mendirikan Forum Anak Desa. Dan alhamdulillah atas beberapa jerih payah kami, bukan hanya saya dengan saudara, juga adik-adik ini, ada adik Kuku, adik Bahrul dan beberapa tokoh-tokoh di desa, dan juga atas semangat dari pemerintah desa juga sehingga Forum Anak Desa bisa berdiri sampai sekarang gitu. Dan terkait apa tadi FAD terpartisipatif itu sebetulnya saya kaget itu kemarin Kak, karena diberikan saat di PPG ya, ada acara outbound untuk pelatihan leadership itu. Saya kaget kenapa ada dari Dinas DP3KB dan memberikan penghargaan dari Bupati sebagai Forum Anak Desa yang partisipatif. Ternyata setelah kami diskusi dan tanya kemarin itu, ternyata kami itu paling aktif termasuk kepengurusan gitu. Aktif, bagaimana tidak hanya pembinanya saja yang aktif untuk menjalankan organisasi, tapi dari struktur yang di bawah seperti ketua hingga beberapa seksi-seksinya di bawah juga ikut aktif untuk menghidupkan organisasi tersebut gitu. Itu sih Kak menurut saya. Keren ya. Terus kalau selain FAD terpartisipatif, ada nggak nih prestasi-prestasi lain yang mungkin bisa disebutkan dari FAD Harjomulyo? Mas Bahrul? Jadi gini Kak, mengenai prestasi, di sini ada sering kolaborasi project, dan juga yang ketiga kepala desa kami paling partisipatif desa layak anak gitu. Sekabupaten Jember. Iya, Itu kenapa Jember. itu? Kenapa kok kepala desa kalian jadi kepala desa terpartisipatif sekabupaten Jember? Karena kepala desa saya
itu Kak, sangat mendukung gitu Kak dengan kegiatan kami di FAD gitu. Mendukungnya dalam bentuk Kegiatan-kegiatannya Kak, kegiatan dari sosialisasi kepemudaan gitu Kak. Oke. Dan kalau nggak salah kemarin juga sempat dengar nih, kepala desa kalian menganggarkan anggaran dana desa sebesar berapa namanya? 17 juta rupiah. Lebih gitu malah. Lebih ya? Wah. Kalau boleh tahu nih, pengelolaannya gimana sih dana dari kepala desa itu gitu, dari kalian sendiri? Apakah dibuat kegiatan tadi yang disebutin Bahrul, sosialisasi, atau hal-hal apa ya yang pengelolaannya itu terkait uang itu? Gimana? Mbak Kuku mungkin? Oh, dari pengelolaan uang yang 17 juta. 17 juta itu jadi apa aja gitu loh? Program kerja ya? Program kerja. Sebenarnya ini kan udah lama. Mulai dari sebelum bulan puasa. Jadi yang pertama kita mengadakan kegiatan di bulan puasa, 2 kegiatan, bagi-bagi takjil dan juga buka bersama kalau buka bersama. Setelah itu kita juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti mengadakan peringatan bulan Muharram seperti yang kemarin, dan juga yang paling penting di sini kami juga mengadakan kegiatan batik, di mana batik ini sekarang sangat booming di desa kami dan alhamdulillah sudah menjadi ciri khas desa kami. Lah, gimana tuh ceritanya sampai ketemu batik gitu? Kenapa waktu itu kalian tuh kepikirannya batik gitu? Kenapa nggak yang lain? Kan ada budik damber, ada apa ya? Hidroponik kan juga lagi rame itu di desa ini. Kenapa kok milih batik dan ada cerita apa gitu loh? Sebenarnya ini mengacu kepada proker kita. Kita kan di salah satu divisi kita ada seni dan budaya. Jadi di sini kita mengangkatnya batik. Awalnya sih ini cuma proker dan pelatihan. Nah, berhubung di desa kami itu memiliki ciri khas bambu, di mana pekerja di desa kami itu adalah tirai bambu, kerai, dan juga kopi, di mana maksimal semuanya malah ya Kak. Di desa kami itu petani kopi. Jadilah kami di sini membuat batik dengan tema kopi bambu. Seperti itu. Dan itu yang booming di desa itu kemarin. Hingga TV3AGP juga mesen ya kemarin ini 7 lembar batik dipesan itu. Ada juga dari Bali, dari Kudus juga. Banyuwangi. Alhamdulillah. Udah ada yang mesen ya, udah membludak pesanan. Nah, itu gimana sih kalian memanajemen pesanan yang semakin banyak itu gitu loh. Sedangkan kan teman-teman FAD di sini kan umurnya masih SMA, ya ada yang baru kuliah gitu, itu gimana tuh? Terus kayak misalnya keuntungan nih, itu pembagiannya gimana? Terus juga pemasarannya dan sebagainya. Boleh diceritakan ke teman-teman? Oh iya, jadi seperti yang sudah kita diskusikan kemarin, untuk selanjutnya karena ini memang batik ini semakin booming. Nah, untuk selanjutnya kita di FAD itu hanya sebagai pemilik dari batik itu. Setelah itu kita akan melakukan kerjasama dengan lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah desa seperti PKK, RDS, PKK dan RDS. Nah, untuk pekerjanya, untuk yang melakukan pembatik, di sini kita akan mengajak para ibu-ibu rumah tangga atau mungkin ada teman-teman yang sudah tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan, yang menganggur seperti itu, bisa kita ajak untuk melakukan pembatik itu. Dan untuk pembagian hasil di sini kami yang pertama kan menggunakan dari dana yang di FAD. Nah, untuk pengembalian modal setelah itu baru setelah ada hasil kita akan melakukan pembagian hasil. Entah kepada ibu-ibu yang bekerja dan juga pihak-pihak lainnya. Boleh nambahkan ya sedikit? Boleh. Oke. Saya tertarik memang untuk batik ini karena memang sebelum dari FAD ini pernah dilaksanakan oleh RDS. Jadi RDS ini adalah di bawah lembaga di bawah naungan desa juga. Kepanjangannya apa itu RDS? Saya lupa itu apa ya? Desa sehat gitu, desa sehat, saya lupa itu. Desa sehat, jadi RDS itu juga memiliki program itu batik, dan alat-alat yang digunakan oleh FAD sekarang itu memang milik RDS gitu. Dan kami dan RDS ini kebetulan memberikan pintu kepada kami untuk menggunakan, sehingga kami ya bersyukur alhamdulillah, sehingga cuma alat-alat sudah ada, bahan-bahan kita tinggal beli. Berarti ke depan kami pengennya ini kolaboratif, maka
desa tidak hanya diangkat oleh kita gitu. Jadi semua lembaga-lembaga yang ada di desa, di Harjomulyo tentunya, dan bisa didukung oleh organisasi kemudaan dan bahkan person juga untuk saling menguatkan terkait batik ini dan mengangkat nama Harjomulyo gitu. Wih, keren ya. Berarti program kerjanya itu lebih penguatan ekonomi gitu Penguatan ya, ekonomi. dari teman-teman sendiri gitu ya. Karena gini Kak, perlu saya sampaikan juga kenapa saya juga menyampaikan bukan fokus ya, juga ada ekonominya, ada sektor ekonomi. Karena pemuda di Harjomulyo itu kemarin itu banyak yang kelemahan di bidang ekonomi, sehingga misalkan lulus SMP atau SMA banyak yang merantau ke Bali, banyak sehingga kami dari Forum Anak Desa atau beberapa organisasi yang lain memiliki semacam tanggungan lah, bagaimana kita memiliki solusi terhadap PR ini gitu, agar pemuda-pemuda di Harjomulyo bisa berdaya juga, nggak perlu ke sana, nggak perlu ke merantau ke sini, tapi tetap bisa berkarya di desa sendiri gitu. Wah, mantep. Kalau FAD Harjomulyo sendiri sebenarnya itu dari tahun berapa sih? Dari tahun 2021. 2021, Iya. 2022 tengah udah banyak ya prestasinya gitu. Iya, alhamdulillah. Berarti kayaknya bakalan jadi sudah deh nggak desa percontohan layak anak gitu. Betul. Ya. Boleh cerita nggak kemarin tuh gimana kok kalian terpilih jadi desa percontohan layak anak itu sendiri? Percontohan desa layak anak. Oke. Kebetulan ini sebetulnya kalau menurut saya adalah integrasi antara pemerintah desa dengan FAD dan organisasi pemuda yang lain. Bagaimana ini saling support. Kalau di Forum Anak Desa jelas sudah anak-anaknya sangat kompeten. Saya sebagai pembina sangat bersyukur memiliki mereka yang sudah satu sebetulnya menjadi perhatian saya adalah keaktifan mereka. Mereka tetap kompak dalam kondisi apapun itu. Kedua itu adalah pemerintah desa yang sangat support terhadap kita dengan dana 17 juta itu booming hingga malahan bukan hanya di Jember, malahan di luar Jember malah kenapa kok bisa berani gitu kepala desa menganggarkan seperti itu. Dan kami juga sebagai kepengurusan FAD Harjomulyo maka kami menekan pada anggota juga kalau kita gak bisa memberikan sesuatu yang wow, maka yang malu adalah dalam tanda kutip yang malu adalah pemerintah desa karena sudah memberikan dana yang besar sedangkan kita gak bisa apa-apa gitu. Itu alhamdulillah dengan karya yang kita berikan yang dengan support desa yang cukup besar sehingga ya alhamdulillah mungkin menjadi perhatian juga dari kabupaten gitu, dari pemerintah pusat gitu. Berarti memang karena selain anak mudanya yang semangat juga, kepala desanya ini juga prestatif ya, selain betul. Mendukung juga. Karena kemarin kalau nggak salah mau ke New York ya? Ya, Kepala itu, desa Pak betul. Kartono. Ya, Pak Kartono itu sempat menyampaikan ke saya, tapi untuk nggak tahu ya apa maksudnya tanggal berapa atau bulan berapa saya kurang tahu itu. Oke. Mungkin kalian juga bisa cerita kira-kira ada perbedaan nggak sih sebelum kalian ikut FAD sama sesudah kalian ikut FAD gitu? Ada perspektif lain nggak gitu? FAD tuh bosenin cuma rapat-rapat terus di kantor desa gitu. Terus setelah kalian ikut ada yang beda nggak? Gini Kak, sebenarnya sebelum saya masuk FAD, saya sudah tahu apa itu FAD gitu Kak. Dari mana itu taunya? Soalnya saya punya temen tapi di lain desa. Saya sudah lihat postingannya dan apapun kegiatannya. Desa mana nih? Desa mana itu? Desa Karangharjo. Wih. Terus semenjak saya terjun langsung, saya semakin tahu strukturnya dan juga kegiatan-kegiatannya gitu Kak. Gimana tuh kegiatannya menurut Bahrul di FAD? Yang paling saya suka di FAD itu kegiatannya ada sosialisasi, pendataan gitu Kak. Dan penarikan anak muda. Gitu Kak. Kira-kira ada nggak sih kontribusi yang sudah Bahrul kasih ke FAD gitu? Dua orang aja deh, Bahrul sama Kukuh kan sebagai anggota. Kontribusi apa yang udah kalian berikan tuh untuk FAD Harjomulyo? Kontribusi apa ya? Kalau Kukuh sih selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk FAD, mulai dari mengikuti semua rangkaian kegiatannya, dari rapat-rapatnya, dari kegiatan seperti kemarin ada pelatihan jurnalis, video
video Konten kreatif. konten kreatif. Juga pernah ada kegiatan menyampaikan suara di RRI, itu sebuah kebanggaan sampai di RRI. Oke dah, berarti memang sudah kompleks ya aktivitasnya di FAD itu sendiri. Dan mungkin aku izin tanya buat pembinanya juga Ya, nih. ya. Menurut Roni, apa sih impact yang bisa dirasakan oleh lingkungan di sekitar atau masyarakat desa Harjamulyo lah dengan anak-anak itu aktif di forum anak desa? Oke, terima kasih. Saya membaca dari, tentu kalau bicara tentang desa, saya membaca keadaan sosial. Beda kalau sosial di desa dengan kota, tentu beda. Saya perlu sampaikan juga, saya merasa bersyukur meskipun di satu sisi FAD Harjamulyo ini juga didukung oleh pemerintah desa, di sisi lain juga kami disupport oleh program yang dari Tanoker, ada program Turtuyut, sehingga keaktifan terus kegiatan-kegiatan kami itu sangat banyak yang bermanfaat tentunya, dan juga bisa dilihat langsung oleh masyarakat gitu. Oh, itu forum anak desa Harjamulyo kegiatannya seperti itu. Kalau keluar itu pasti bikin pelatihan ini. Pasti mereka warga-warga masyarakat sekitar pandangan sudah lebih terbuka, tercerahkan terkait anak muda yang awalnya mungkin anak muda hanya bermain gitu kan. Kalau anak desa biasanya gitulah. Oh, anak muda paling bicaranya cuma main gitu, cuma bisa gini gitu ya. Tapi setelah ada forum anak desa, banyak sekali warga masyarakat orang tua dari anak-anak mereka merasa bangga, senang dengan masuknya anaknya di forum anak desa dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan positif gitu Kak. Iya, mantap. Pasti setelah video ini tayang bakalan banyak nih yang pengen ikut di FAD Harjamulyo. Kalau menurut kalian sendiri nih, atribut atau karakteristik apa sih yang harusnya dimilikin anak-anak biar mau ikut di FAD Harjamulyo? Betul. Apa itu? Maksudnya syarat-syarat untuk masuk ke FAD? Bukan syarat sih, lebih ke harus punya karakter apa ya gitu loh. Yang biar disukai lah. Yang pastinya sih yang pertama kita harus memiliki tanggung jawab. Karena kan sebenarnya yang namanya forum anak desa itu bukan cuma kita, tapi seluruh anak di desa itu. Betul. Nah, kita di forum anak itu hanyalah kepengurusannya. Dan yang pertama kita harus tanamkan itu adalah tanggung jawab. Karena apa? Di sini kita itu akan menjadi contoh untuk teman-teman yang lain. Nah, kalau kita sudah tidak bertanggung jawab di sini, di organisasi ini, tidak bertanggung jawab dengan tugas-tugas kita, maka teman-teman yang lain tidak akan tertarik dengan kita. Dan bukan teman-teman yang lain, bahkan orang tua, bahkan atau mungkin kepala desa saja, kalau kita tidak bertanggung jawab, mereka tidak akan percaya kepada kita. Jangankan untuk percaya, mendukung juga tidak akan. Jadi yang pertama memang harus tanggung jawab. Berarti gini Kak, berarti masyarakat di sana di desa memandang kepengurusannya gitu. Betul. Jadi dari kepengurusan tersebut sebetulnya saya sebagai pembina juga menyampaikan mungkin yang nonton dari Harjamulyo, saya sangat terbuka untuk FAD Harjamulyo. Mari yang pengen bergabung, kita sama-sama memberikan berkarya inovasi di forum anak desa ini bersama-sama. Kita buktikan bahwa anak muda Harjamulyo itu bisa gitu. Ya, sangat terbuka untuk itu. Wih, secara nggak langsung tuh sebenarnya hampir ke closing statement ya dari Oh pembina. gitu ya, sudah closing ya. Iya, hampir Jangan closing ditutup statement. dulu, atau? Nah, mungkin langsung masuk ini ke beneran closing statement gitu. Oh, Harapan kalian ini dari anggota FAD, pengurus FAD dan pembina FAD untuk FAD Harjamulyo sendiri itu gimana? Dan Desa Harjamulyo deh. Harapan untuk FAD Harjamulyo dan Desa Harjamulyo. Harapannya Kak? Harapannya itu Desa Harjamulyo lebih maju ke depannya dan tetap menjadi desa layak anak. Nah, terus apa lagi? Harapan untuk FAD Harjamulyo. Nah, di Harjamulyo FAD-nya. FAD-nya terus maju lah Kak. Terus maju. Iya, terus maju dan terus menjadi contoh kepada masyarakat di Harjamulyo. Dan juga di Harjamulyo harus tidak ada pernikahan dini Kak. Wis. Iya, pernikahan dini dan juga tetap menjadi desa layak anak. Mantap. Makasih, baru lanjut ke Ya, Kak. Belakangan deh, aku belakangan. Oh, belakangan. Oke, Oh, Mas gitu. Roni. Oh ya, harapan saya sebetulnya saya pengen menjaring
pemuda memang. Ya tadi Kak Sofi bilang itu sudah closing statement gitu, mungkin ini penguatan closing statement gitu. Memang betul, saya pembina itu menginginkan lebih banyak lagi anak muda yang terjaring. Maksudnya kita tidak hanya fokus pada 1-2 dusun Kak, karena di Harjamulyo itu ada 4 dusun. Jadi kalau misal anggota dari forum anak desa itu tersebar di 4 dusun tersebut, di dusun-dusun yang ada di Harjamulyo, maka karya inovasi mereka insya Allah akan lebih terasa oleh masyarakat sekitar, insya Allah se-Harjamulyo gitu. Itu harapan saya, semoga bisa terrealisasi. Mantap. Lanjut nih Mbak Kuku. Kalau harapan Kuku di sini entah untuk FAD-nya untuk desanya cuma satu, yaitu bersih. Bersih dari Bersih dari kabar-kabar buruk, Wis. bersih dari pernikahan dini, bersih dari Wis. kekerasan, bersih dari hamil di luar nikah. Intinya bersih, kayak benar-benar tidak ada lagi kejahatan-kejahatan atau mungkin seperti apa? Apa sih? Anak itu yang kecil Yang kecil penculikan. stunting. stunting, Wow. stunting. Tadi penculikan. Bersih dari stunting. Ya seperti itulah, bersih dari kekurangan ekonomi, intinya maju ya kurang lebih sama seperti yang Kak Bahrul dan Kak Roni sampaikan tadi. Oke, terima kasih semuanya. Harapan-harapannya semoga segera terrealisasikan. Amin. Nah, karena tadi sudah segmennya serius-serius, waktunya kita sedikit main games. Yeay. Oke, karena aku yang ngasih tantangan, jadi peraturannya kayak gini nih. Aku sebutin kan, misal siapa yang paling galak. Nah, teman-teman harus menunjuk teman yang lain. Misal Barul harus menunjuk yang paling galak ini. Nah, gitu. Terus nanti aku Paling tanya galak. nih alasannya kenapa kok dia memilih paling galak gitu. Oke? Kalau nunjuk hostnya boleh gak? Bukan. Oh, bukan. Aku yang ngasih peraturan, guys. Oke, lanjut. Yang pertama. Siap ya? Siapa yang paling rajin? Iya. Oh, 2 Kuku. Iya, 2 2 Roni. Kuku, 1 Roni. Kenapa nih kok Kuku dibilang paling rajin? Karena gini Kak, kenapa dibilang rajin? Karena sebelum anak-anak itu datang, dia datang duluan Kak. Oh, kalau Saking jam rajinnya ya. jam kumpulnya 13, dia datang 12.30. Datang Kak. Oh, kalau Roni kenapa? Dia ini apa ya? Bukan masalah merendahkan. Anak buah saya yang cukup sat gitu. Meskipun Wede. saya bilang gini, silakan langsung merapat ke balai, misalkan ke balai desa atau ada program ini, silakan langsung. Iya Kak, siap gitu. Saya pasti mau gitu, gak ada sip pokoknya ini anak ini gitu. Iya. Kayaknya the next pembina nggak The sih? next pembina. The next Siap. pembina. Kalau Kuku kenapa kok milih Roni yang paling galak? Yang paling rajin? Kok cek ambisiusnya untuk bilang saya lah ya kan? Kenapa milih Caroni yang paling rajin? Soalnya saya sering kalau kegiatan mesti ada Cak Roni. Jadi rasanya Cak Roni yang paling rajin. Oh, ya iyalah kan pembinanya. Iya. Iya, oke. Lanjut pertanyaan kedua. Siapa yang paling visioner? 1, 2, 3. Kuku 2. Kenapa nih Kuku? Lagi 2. Saya dulu. Saya lagi. Boleh. Oke. Dia ini orangnya apa ya? Anak yang paling kalau apa ya? Melakukan sesuatu punya tujuan. Jadi dia nggak pernah melakukan Contohnya sesuatu. dong, eksplisit. Misalkan dia aktif di FAD, tujuannya pengen memberdayakan yang terutama perempuan gitu. Wede. Itu pasti gitu. Jadi kegiatannya pasti ada tujuannya gitu. Nggak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan gitu, tanpa tujuan gitu. Itu yang saya suka pada Kuku. Tepuk tangan sih. Terima kasih. Kalau Roni, kok Roni? Sopo? Bahrul. Kak. Bahrul kenapa milih Kuku? Nggak suka saya ini. Jadi jangan gitu. Kalau bisa milih sendiri malah. Gimana? Jadi ini Kak, Kak Kuku ini sering keinginan itu tinggi Kak, sangat tinggi lah. Contohnya yang berhubungan dengan FAD itu apa? Sehingga kok baru bilang gitu. Karena dia punya tujuan yang berbeda dengan yang anggota-anggota yang lain Kak. Dari Contohnya? FAD. Contohnya apa ya? Apa contohnya ya? Apa?
Dia kehilangan kata-kata. Iya, Melihat dengan kata-kata. kecantikan Kuku. Enggak, dia kagum dengan sosok Kuku. Iya. Kalau Kuku kenapa milih Roni yang paling visioner? Bingung sih sebenarnya mau pilih Kak Roni atau Kak Bahrul, karena kan di setiap punya pemikiran kayak gini, kalau cerita ke mereka, cerita ke Kak Roni, cerita ke Kak Bahrul, otomatis mereka juga akan memiliki masukan-masukan lain. Jadi kayak ya mungkin mereka semua ini masih sama paling visioner gitu. Oke, lanjut pertanyaan ke terakhir nih. Siapa yang paling kreatif? 1, 2, 3. Widih. Wih, sekarang Bahrul 2. Kenapa nih Roni kok milih Bahrul paling kreatif? Kebetulan siapa? Lek Bahrul saya biasanya panggilnya Ale atau adik Bahrul. Dia ini sering diajak-ajak saya Kak Sof. Jadi di forum anak desa maupun di luar forum anak desa yang berkaitan dengan sosial dan keagamaan juga. Dia ini paling mau gitu untuk saya ajak gitu, dan dia selalu memiliki ide apa ya yang kreatif gitu ya, ide-ide yang bermacam-macam gitu, sehingga ya saya selalu seneng kalau ngajak dia gitu saya suka. Contohnya? Misalkan kemarin di forum anak desa ya, kita di Bati dan di rapat kerja untuk program kerja, dia selalu memberikan pemikiran-pemikiran lain. Dan di Batik pun misalkan dia maunya, oh tak, kalau motifnya sini nggak apa-apa, kalau motifnya gini nggak apa. Malahan ya yang bikin ada motif sepeda. Saking kreatifnya itu, saya luar biasa. Tapi emang ada motif sepeda? Ada. Yang di atas bagus, yang di bawah ada sepedanya sama anu-anunya. Ada itu dia, ada buktinya. Duh, aku nih bingung nih alasannya kenapa. Soalnya kan kurang lebih memang sama seperti yang Cak Roni sampaikan, seperti kemarin yang di Bati ya gitu. Kayak ya lebih kreatif dia daripada yang lain, maksudnya untuk menimbulkan tema-tema itu dia lebih unggul ya. Oke dah, sekarang kita akhiri dulu gamesnya karena tadi yang forum serius-seriusnya sudah aku yang closing, sekarang aku closing kasih ke siapa nih? Yang kreatif deh. Ya. Ayo yang paling kreatif closing acara game. Saya pengen tahu yang siapa yang paling galak, tapi nggak ada yang paling galak. Soalnya sudah tahu jawabannya. Iya tahu ya. Coba ayo. Gak ada, Mas Om. Sebentar. Siapa yang paling galak? 1, 2, 3. Udah tahu, kita semua udah tahu jawabannya, guys. Bunuh diri, pertanyaan bunuh diri jadi. Ya udah, langsung ayo closing, Mas Bahrul. Closing. Jangan pegang. Kasihkan ya. Takut dimari saya. Oh, jangan gitu lah. Kasihkan Mas Roni. Ayo Mas Roni bantu closing. Closing statement pada kegiatan ini apa? Kok closing itu? Saya mikirnya Youth Voice ya, acara Youth Voice pada sore hari ini. Iya kebetulan sore yang gitu. Dengan pengurus PAD ini tentu memiliki karakter masing-masing. Diharapkan semua pengurus tentu memiliki keberadaan tersebut bisa beradaptasi, bisa memiliki satu tujuan, karena memang dalam satu organisasi Kak, gak boleh kita karena ini galak misalkan saya gak suka jadi harus dikeluarkan karena saya pembina, gak boleh. Jadi saya gak boleh intervensi, maka seluruh karakter yang berbeda dari setiap person maka harus disatukan. Kita tidak boleh memandang kesalahannya tapi harus memandang tujuannya. Itu saja Kak Sof. Oke, kita akhiri ya segmen yang kedua ini. Dan dengan closing statement yang sudah diberikan sama Roni, sampai jumpa di episode 4. Dadah.